Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 25 Januari 2026. Pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari pukul 9 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Dua, ibadah keluarga dan OIG Jemaat Rantepao akan diaktifkan kembali pada bulan Februari 2026. Ketiga, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Pendeta Hermiati R. Toding Lembang dengan Saudara Reski Yonotanan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada pukul 12 di Toraja Prince Hotel. Pengumuman ini sekaligus undangan bagi segenap warga Jemaat Rantepao. Yang keempat, Komisi Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao menginformasikan bahwa Gerakan Cinta Alkitab tahap bertumbuh dalam Kristus melalui seminar mingguan dan pendalaman waktu teduh harian dengan metode Cambium akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 13 sampai dengan pukul 15 dan dimulai pada hari Minggu 8 Februari sampai dengan 19 April. Keterangan lebih lanjut mohon menghubungi Penatua Prawiro Hartanto dan Penatua Damita Tandi. Sekolah doa akan dimulai pada hari Sabtu 31 Januari pukul 8 sampai 10 WITA. Bagi warga jemaat yang berminat, silakan mendaftar pada Ibu Penatua Budanita S. Hartanto. Atas perhatian warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Poin kelima, berita duka cita. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Yusuf Bato, orang tua dari Bapak Yakobus Amba Lembang dan Ibu Herlina Amba Lembang, anggota jemaat Rantepao, pada hari Senin 19 Januari di rumah kediaman di Bubuk, Barupu. Segenap warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin keenam, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Mary Rantelino, orang tua dari Ibu Penatua Maranu Pasande, dilaksanakan pada hari Selasa 27 Januari pukul 16.30 WITA di Baktan, dilaksanakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Sungguh Tuhan mengasihi kita. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan anugerah keselamatan bagi kita dan telah menuntun kita datang berhimpun saat ini. Kita bersyukur karena rahmat-Nya selalu baru setiap pagi dan setiap hari, memelihara kehidupan kita dari waktu ke waktu. Di hari Minggu ketiga masa perenungan Epifani ini, kita dituntun satu tema, kehadirannya mengubahkan. Mari dengan penuh penyerahan kita berdiri memuji dan menyembah Tuhan. Segala kemuliaan bagimu penebus. Segala
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan, seringkali kita melakukan banyak hal yang melanggar kehendak Tuhan, bahkan membuat sesama kita terluka karena sikap kita. Dengan segenap hati, marilah masing-masing kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak, masing-masing mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, ya Allahku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Amin. Aku pulih dan sembuh.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 dan ayat 4 sampai 9 akan kita baca berganti-gantian. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, lalu agak melompat disambung ke ayat yang keempat sampai ke-9. Aman dalam perlindungan Allah, firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati baiknya Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membuka dan mendengarkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, Tuhan memperkenankan kami datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah bersama.
bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mereka pun juga mempersiapkan diri bersama dengan kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami dan kuasailah kami semua, agar kami semua mampu menjadi pendengar yang baik. Teristimewa hamba-Mu yang Engkau pakai, karuniakan hikmat, supaya dengan firman-Mu yang telah dipersiapkan, sungguh-sungguh boleh disampaikan sesuai dan seturut kehendak Tuhan, dan terus boleh menjadi berkat bagi kami sekalian dalam menjalani hari kehidupan ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin. Terpuji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Perpecahan dalam jemaat. Firman Tuhan, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23.
Berita firman Tuhan demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Amin. Kure sumanga puang. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentu bahwa pada pagi yang indah ini kita sungguh bergembira boleh menikmati sukacita bersama melalui ibadah hari Minggu pada pagi yang indah ini. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23 menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, kehadirannya mengubahkan. Ia tu kama diorenanna, ba tu kama diorenanna punga Yesu ma apo pembali, ba tu membarui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat di awal pelayanan saya sebagai pendeta sekitar tahun 1997 dalam perjalanan perkunjungan bersama dengan seorang majelis gereja. Dia memberi kesaksian dalam perjalanan. Dia katakan, "Pak Pendeta, saya bersyukur sekali karena Pak Tarsis datang jadi bupati di Tanah Toraja. Nah, ku mak kurus cuma ngaliuna, nah saya tuh Pak Tarsis jadi bupati di Toraja." Lalu saya katakan, "Oh, apa yang Bapak syukuri?" Lalu kemudian dia menguraikan apa yang dia syukuri. Dia katakan, pertama, karena Pak Tarsis saya bisa mempunyai rumah. Saya katakan, "Wih, Pak Tarsis bangun ke rumah?" Tidak. Karena Pak Tarsis saya mempunyai rumah. Karena ketika Pak Tarsis jadi bupati, saya betul-betul meninggalkan judi 100%.
Karena dia adalah seorang tukang, biasa mengambil borongan rumah, dia pakai anak buah dan banyak untungnya. Dia katakan, dulu belum selesai rumah yang kami bangun itu, gaji kami sudah diambil semua tapi sudah habis melalui perjudian. Tapi setelah Pak Tarsis, ya karena Pak Tarsis ya kami tidak sentuh lagi judi. Dan saya bersyukur dengan hasil yang saya dapatkan, saya bisa bangun rumah sekalipun hanya gubuk-gubuk, dan saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, sekalipun anak saya hanya tamat SMA dan STM. Itu dia sangat bersyukur. Dan saya bersyukur karena saya sudah bisa rajin ke gereja, lalu kemudian diangkat jadi majelis gereja. Lalu saya katakan, oh luar biasa ya, kehadirannya seorang bupati di Toraja mengubahkan kehidupan Bapak menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita balik pertanyaan ini kepada masing-masing kita, bagaimana dengan kehadiran kita? Apakah sudah bisa mengubahkan sesuatu? Apakah kehadiran kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jemaat sudah bisa berdampak lebih baik lagi? Ini tentu menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai di rumah anak-anak tidak senang tinggal di rumah kalau ada bapaknya atau kalau ada mamanya. Lebih senang kalau tidak berjumpa dengan orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23 menegaskan bahwa kalau kita menjadi pengikut Yesus, maka hal yang harus dilakukan ialah kita harus taat secara total atau taat sepenuhnya kepada Kristus. Yang kedua, kalau kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus berani meninggalkan pola hidup lama kita yang sekalipun itu berada dalam zona nyaman. Dan yang ketiga ialah bahwa kalau kita pengikut Yesus, kita harus bertobat, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu kemudian mengikuti apa kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengikuti Yesus oleh karena kita sadar bahwa dengan mengikuti Yesus akan mendatangkan perubahan kepada kita, perubahan yang lebih baik, karena Dia memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah. Bayangkan kalau kita dulu orang Toraja yang masih dalam agama suku dengan pola hidup yang sangat primitif, sangat tradisional, sangat kuno, tapi dengan Injil mengubahkan segala sesuatunya. Dan itu sangat jelas contoh dalam bacaan kita bahwa ketika Yesus datang di Kapernaum setelah dia dari Nazaret dia ke Kapernaum, itu membawa perubahan yang besar. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, orang yang berdiam dalam kegelapan, orang yang berada di dalam negeri yang dinaungi maut, orang yang berada di dalam kegelapan, orang yang berada di dalam negeri yang dinaungi maut, itulah daerah Kapernaum. Daerah Kapernaum juga pada waktu itu adalah salah satu wilayah yang tidak terpandang, yang direndahkan. Tentu itu tidak terpandang, itu direndahkan karena tidak ada sesuatu yang diharapkan dari sana. Yang kemungkinan besar bahwa justru di sana orang banyak melakukan hal-hal yang menjijikkan.
Sama halnya misalnya di kampung kita di Toraja di sini, kalau ada kampung yang masih begitu, pasti orang akan menceritakan kampung itu dengan cara yang buruk. Tapi kalau orang katakan, ya tutudomi pangala daerah na pungutiku Pak Barani, lah Pak Barani du kaki. Oh, iya tutudamai tondok nasia nek karang apa Pak Frans Karangan, Brigjen. Dikelalai penamelona nek karangan, bagaimana dengan keluarganya misalnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Kapernaum wilayah yang tidak terpandang, wilayah yang direndahkan, wilayah yang sebenarnya tidak dilirik karena tidak ada sesuatu yang diharapkan dari sana. Tetapi justru dari situlah Yesus pertama datang untuk melayani. Justru di sinilah Yesus hadir membawa terang, menerangi manusia yang ada di sana dan menyerukan seruan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi siapa yang tidak mau bertobat? Tentu pintu surga yang telah dibuka, pintu surga yang telah disiapkan untuk dimasuki, bagi orang yang tidak bertobat tidak akan masuk. Bersekolahlah supaya kamu bisa pintar. Yang tidak bersekolah bagaimana bisa pintar? Pergilah merantau supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Atau berusahalah di kampung halaman sendiri supaya bisa merubah nasib kita, bisa merubah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berarti bahwa bagi pengikut Yesus, pertobatan adalah suatu hal yang penting dan mutlak. Tidak ada artinya kita ini disebut sebagai orang Kristen, kita ini disebut sebagai pengikut Yesus, kita ini disebut sebagai warga gereja atau warga jemaat Rantepao, kalau misalnya pola hidup lama kita dulu masih itu-itu saja yang kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga karena tidak ada perubahan, maka orang mengatakan orang itu jalan di tempat. Setelah dia berpendidikan, pasti sangat berbeda ketika dia belum berpendidikan. Setelah dia menjadi pemuda, sangat berbeda ketika dia baru remaja. Setelah dia berkeluarga, pasti harus berbeda ketika sebelum berkeluarga. Bahwa ya, ketika belum berkeluarga mungkin pulang kadang larut malam. Tapi setelah berkeluarga tidak boleh tidak. Karena di rumah sudah ada yang tunggu, ada ditunggu oleh istri, ditunggu oleh anak, ditunggu oleh orang-orang yang ada di rumah. Atau adakah Bapak Ibu, adakah ibu-ibu di sini kalau suaminya pergi sore lalu kemudian tidak ditunggu? Atau misalnya ke kumua, ya bang memuniri dako papa na mama, ya bang memuniri dan imam musuh mengganggu kok? Pasti tidak. Paling tidak dia bawa kunci atau dibukakan pintu. Istrinya setia menunggu di rumah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan adalah suatu hal yang penting karena itu adalah pembaharuan hidup. Meninggalkan pola hidup yang lama atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan hidup dengan pola hidup yang baru. Saling mengasihilah, rajin melaksanakan tugaslah. Saya sering sampaikan kepada teman saya pendeta, dulu kita diterima jadi pendeta dalam gereja Toraja, masih sementara kuliah sudah ditanya BPS, kapan kau tamat ditempatkan? Langsung ditempatkan, tidak dicek apakah orangnya tuli, ya apakah orangnya ini bagaimana, tidak, langsung ditempatkan. Tapi sekarang karena gereja Toraja ini semakin besar, gereja Toraja ini semakin maju, SDM-nya gereja Toraja semakin melimpah, maka tidak lagi demikian. Justru banyak yang bertanya, kapan lagi penerimaan proponen ya? Anak-anak kita yang sudah tamat sekolah teologi sekarang sekitar lebih 1.000, sementara antrian. Karena memang persaingan semakin ketat, dan gereja Toraja akan semakin selektif dalam menerima pendeta atau pelayan-pelayan dalam gereja Toraja
karena tantangan yang dihadapi gereja Toraja ini semakin besar. Karena itu tidak heran kalau dalam sidang majelis gereja 2 hari kemarin dan kemarin dulu, salah satu program yang sangat didukung oleh semua peserta sidang majelis gereja, ke depan di Jemaat Rantepau akan dilaksanakan 1 jam ibadah dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya amati, ya rekan-rekan majelis gereja yang menurut hemat saya tidak tahu bahasa Inggris tapi semangat mendukung. Oh, bayangkan itu. Termasuk saya. Ya, sangat rendah saya punya bahasa Inggris, saya akui. Tapi kukom mau solat ke majelis gereja, ya na dipogok tulah sebangan ya bumang di perondok si misa si dua. Ya. Terutama anak-anak kita yang masih muda. Anak-anak kita anak SMA lah, dari Lentera, dari Baranak lah, dari SMA Kristen lah. Pokoknya anak-anak pemuda kita harapkan supaya kalau dibuka nantinya mereka berbondong-bondong untuk mengikuti ibadah dalam bahasa Inggris. Karena ini salah satu tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Dan gereja Toraja Jemaat Rantepau harus berani tampil di depan untuk mempelopori hal-hal seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus juga telah mengubahkan orang-orang yang telah dijumpai di Danau Galilea. Mereka yang adalah penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Misalnya Simon Petrus bersama dengan Andreas, mereka berdua bersaudara dipanggil oleh Yesus. Ikutlah aku, ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka tidak berkomentar banyak, tapi dikatakan dalam bacaan kita, mereka segera meninggalkan jalannya. Sampai lagi ke misalnya Yakobus dan Yohanes bersaudara, Yesus katakan, mari ikutlah aku. Mereka juga berdua, mereka segera meninggalkan perahunya. Bahkan ini lebih radikal lagi, meninggalkan perahunya dan ayahnya. Mengapa demikian? Karena mengikuti Yesus harus menjadi yang paling utama, harus menjadi prioritas. Mengikuti Yesus tidak boleh setengah hati, mengikuti Yesus tidak boleh bermain-main. Atau mengerjakan sebuah pekerjaan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. Mereka yang dipilih oleh Yesus memang adalah orang-orang biasa, orang yang tidak terpandang. Tetapi justru mereka didaulat oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Terjadi perubahan secara radikal, perubahan jawaban yang cepat dan tepat. Karena siapa yang cepat dia yang dapat. Cepat dan tepat. Tidak seperti yang dulu orang katakan, biar lambat asal selamat, tidak lari gunung dikejar. Itu dulu. Kalau kita masih tetap begitu-begitu, ketinggalan sekali Miki itu. Tapi itu dulu relevan dengan masanya. Tidak boleh kita katakan tidak cocok, dulu cocok. Tapi sekarang kan semuanya serba cepat. Apalagi yang tidak cepat. Beberapa anggota jemaat di sini saya perhatikan, ya rupanya selalu pesan makanan. Tolong bawakan makanan ini. Datang di rumah. Ternyata tidak, dapurnya tidak berasap. Nah datang sendiri makanan yang enak. Oh bayangkan. Ini beberapa yang saya dapatkan di sini. Dan tuh mak rokok-rokok kan cerita. Oh nah langsung kumbe apa nah apa teh tahu teh. Ternyata langsung dia hubungi. Langsung enak nak kita makan malam dulu Pak Pendeta, sudah ada makanan. Ku kami iyo lampenanku ya untung saya belum makan. Ya. Saya bilang, ku kami tandaira aku malah sena nak tak era. Pokok tiru-tiru tu dapo, tak era dapo ini pesanan. Luar biasa. Itu karena kemajuan. Tak orang kukangku mikumua ya tu kamu pirak susiduka ko mito. Mikua maniku mua. Ombena ko te Pak Pendeta ta susiduka to tak ora. Payami morai tidak apa-apa juga. Ya. Apa salahnya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid menanggapi dengan sangat baik. Kita Jemaat Rantepau akhir tahun ini akan melaksanakan pemilihan majelis gereja, penatua dan diaken. Ya kena calonkan komi pengamatua oleh jemaat. Lami kubang ya makada kumua o komiti robang mau dikat. Saya apa adanya.
Saya ini sudah tua, saya ini masih muda, saya ini orang sibuk, saya ini orang jarang di rumah. Tapi kalau Tuhan mau pakai, ya jangan katakan tidak ada kesempatan. Oh, nah deno kesempatan untuk mama, nah teo kesempatan untuk Tuhan. Deno kesempatan untuk karang itu pengkarangan pribadi. Nah kenapa untuk Tuhan tidak ada? Saya lihat majelis gereja kita sekarang ini sudah sangat pintar mengatur waktu. Kalau mereka tidak sempat, dia katakan, ya maaf ya, saya sibuk, ada tugas saya ke Makassar, ada tugas saya ke Taloto. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran Yesus telah mengubahkan kehidupan orang Kapernaum yang dulunya adalah orang yang terpandang, orang yang tidak diperhatikan, orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi mereka diperhatikan oleh Yesus dan diubahkan oleh Yesus menjadi orang yang hidup dalam terang. Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya yang hanya seorang penjala ikan, yang dalam masyarakat pada waktu itu adalah salah satu pekerjaan yang memang dipandang rendah, sekalipun itu juga penting, tapi lalu kemudian oleh Yesus mengubahkan mereka menjadi penjala manusia. Luar biasa. Tara ni kuah, lo masih sekolah STT dulu, baktu sau IAKN, baktu sau Ukito Raja jurusan teologi, mumane ditempatkan ke Makasih aku tidak. Didaulat oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan mereka berkomitmen tidak setengah hati tapi sepenuh hati, dan mereka segera menanggapi hal itu. Lalu kalau demikian, bagaimana dengan kita warga jemaat sekarang ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang ketika berjumpa dengan Yesus setelah menjadi orang Kristen, apakah sudah ada terjadi perubahan yang lebih bagus? Tidak. Judi ada yang dibikin bagus? Tidak. Semuanya itu merusak. Perselingkuhan merusak rumah tangga, merusak kehidupan, mempermalukan keluarga. Ada seorang keluarga saya, nak adik tuan kena masih bukan kami malas malong Pak pendeta kau mau tumbari. Nak itu papa aku malam mak selingkuh, na di lambiran. Oh, kuku kami winda lambiran ni. Nak tahu, kau minta itu na tongamu. Padahal ku tanda duka. Oh, kau masih ikan kami. Oh, jadi kita bapak-bapak teh, siapa mama-mama le. Yo, tangnya kita mana tu masiri anak ta ampota, masiri keluarga ta, masiri tetangga ta. Saya ingat dulu waktu saya baru datang di sini tahun 2024, hari Paskah, pasti itu hari Minggu, ditangkap ada lebih 30 orang di perjudian. Saya langsung hubungi majelis gereja. Tak siapa warga jemaat Rantepau. Nah, kami tahu. Tak siapa pendeta. Karena saya baru-baru pindah dari Talung Lipu, saya juga telepon orang ke sana. Tak siapa warga jemaat dia lalu ini dulu luo. Oh, nah tak sia, nak den tu Talung Lipu misa patang yang kota jemaat ku kasihan. Tak orang ku kue, oh tainan na ya, ukur ku masih kasihan. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, harus membawa perubahan yang lebih baik. Lebih 100 tahun yang lalu, Injil datang di Toraja. Yang waktu itu kita tahu ya keadaan kampung halaman kita sangat tertinggal. Tapi lalu kemudian dengan datangnya Injil berbarengan dengan pendidikan, berbarengan dengan kesehatan, lalu kemudian mengubahkan Toraja menjadi lebih baik. Sudah banyak orang Toraja yang sukses besar, banyak jenderal, banyak profesor, banyak pengusaha sukses, ya pendidikan yang tinggi-tinggi. Ya tonadolona direken raka atau sarjana, sekarang ini sudah menyebar di mana-mana. Banyak rumah tangga sudah banyak sarjananya, sarjana nenekna, sarjana anakna, sarjana empona. Oh, luar biasa. Dulu kasihan kita makan, kan deki makanan sangat terbatas, ya dalle, dua, punti palopo, apa segala macam. Sekarang ini malah justru banyak mikir Bapak Ibu yang sudah dilarang makan nasi. Ya, sudah banyak. Wih, tidak mau makan depang apa? Di sopor kau makan dua. Karena penyakit. Ya, banyak yang justru sudah dilarang untuk makan daging terlalu banyak, sekalipun dengan melihat daging sudah ngiler sekali, tapi harus menahan leher. Tahu? Ya, iyo, kau tidak mau makan depang ibu dah. Apalagi tu dukuk teh dong, kami aman mo teh. Ya tu kita
leluasana siapa? Takkan dia pasti cukupnya. Sabayana ko pun Yesus toh. Cuman Bapak Ibu sangat disayangkan. Bu udah kadu komik tetoraya tu na berkati maupun matua secara luar biasa. Tapi justru kita mempergunakan keberhasilan itu untuk melawan Tuhan. Ini yang masalah kita. Takuannya teme keluargata. Oh. Tasikuannya solanasa. Iyo luar biasa mau na berkati puang matote kita toraya, pergunakanlah berkat Tuhan itu dengan baik. Kalau kita kaya misalnya dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Papua, dari Manado, dari mana-mana, atau kita yang tinggal di sini menjadi orang sukses, syukurilah kepada Tuhan dan pergunakanlah itu dengan baik supaya betul-betul Injil yang mengubahkan kehidupan kita. Jangan karena kita sudah hebat lalu kemudian kita berubah ke arah yang justru salah. Dipakai sombong dan itu sama sekali tidak bagus karena itu menuju kepada kehancuran. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang selalu mendengarkan firman-Nya melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus, Dia akan mengubahkan kehidupan kita sehingga kehidupan kita dari hari ke hari kita akan menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Kalau Tuhan Yesus telah mengubahkan kehidupan orang Kapernaum menjadi lebih baik, kalau Tuhan Yesus telah mengubahkan kehidupan Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes dari penjala ikan menjadi penjala manusia, kalau Tuhan Yesus telah mengubahkan kehidupan kita orang Toraja, bahkan dunia ini menjadi kehidupan yang lebih baik, bersyukurlah kepadanya dan teruslah hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya, supaya kehidupan kita sebagai anak-anaknya menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kami pun orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Syair indah pemazmur ini menjadi dasar kesukacitaan kita bersyukur. Bersyukur atas banyak hal yang Tuhan karuniakan kepada Allah Tritunggal, Yesus Kristus yang telah menebus kita, pemeliharaannya, Roh Kudus yang mengubahkan kita menjadi penjala manusia. Mari bersyukur dan bersukacita. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal diam di hatiku. Oleh sebab itu aku bersyukur. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di dalam hidupku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada persembahan dari warga jemaat berupa makanan dan lombok katokon untuk mendukung pembangunan gedung Bunga Lalan dan penyusunan sejarah jemaat Rantepao. Mari Bapak Ibu, kami langsung buka harga lelang dalam bentuk gogos satu bungkus. Bisa langsung dibuka. 51 kali. Di atas juga enggak apa-apa, angkat tangan. satu kali. 52 kali.
yang mana? 500 dari Ibu, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada 2 bungkus gogos dalam bentuk yang sama. Satu-satu, 1 bungkus lagi kami angkat. 200 1 kali, ya. 202 kali, 203 kali. 1 lagi, gogos. Oh, dikembalikan, terima kasih. Masih 2 bungkus gogos. Bisa langsung buka harga? 50 1 kali, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. 1 lagi. Ya. 1 lagi, gogos. 200 1 kali, 200 2 kali, 203 kali. Ibu yang kacamata di sudut. Ini ada katokon 1 bungkus. Bapak Ibu. 51 kali. 52 kali. 50. 101 kali. 102 kali, 103 kali. Baik Bapak Ibu. Terima kasih atas pelayanannya, partisipasinya. Tuhan memberkati. Ya, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang dikumandangkan melalui ibadah ini kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, ya Roh Kudus tanam baiklah dalam hati kami, agar firman-Mu ini terus menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada diri masing-masing kami. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab, supaya kami boleh pergunakan dengan baik untuk kesejahteraan kami, untuk melayani sesama, teristimewa untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang hadir dalam ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara live streaming, Tuhan kiranya menolong, mengasihi kami, memberkati kami dalam menjalani hari-hari kehidupan, supaya sebagai kakek, nenek, ayah, ibu, sebagai orang tua, pemuda dan pemudi, anak-anak, kami semua selalu ada dalam dekapan tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang tua kami dalam menjalani kehidupan usia lanjut, khususnya yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Orang tua kami, Ibu Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Dara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Rutrante, Ibu Puntu, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Yohana Sande, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Yulianti Palamba, Bapak Yohanes Takke, Ibu Paulina Sanda,
dan mungkin masih ada orang tua kami yang kami tidak sempat sebut. Tuhan kiranya menolong menyertai dalam menjalani kehidupan dalam masa tuanya, supaya dinikmati sebagai kehidupan anugerah Tuhan. Kepada jemaatmu yang sementara dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, Bapak Yohanes LS Rerung, Bapak Frans Wangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Emi Talesang, Bapak Pendeta Jeka Parantean, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Bapak Andarias Tasinan, Penatua Rahmat Gusti Tibian, Penatua Thomas Rataba, Ibu Lili Parung, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami percaya Tuhan mengetahuinya. Sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan ini. Tuhan menyertai kami, supaya kami boleh lakukan dengan baik, dengan penuh sukacita. Keluarga yang sementara berduka karena meninggalnya orang yang dikasihi, keluarga almarhum Yusuf Batto di Barupu, kuatkan dan hiburkan anak cucu, baik yang ada di jemaat Rantepau di sini maupun yang ada di tempat yang lain. Keluarga almarhumah Mary Rantelino di Batan, kuatkan hiburkan seluruh keluarga, bahkan rangkaian upacara pemakaman kiranya boleh berlangsung karena Tuhan yang menolong. Ya Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan jemaatmu yang dalam sepekan ini boleh mengalami pertambahan usia, khususnya pada hari ini 25 Januari, Ailsa Lani Immanuel Sele, Lola Damaris Ba'ru, Ivana Jengyar Toding, Hilary Tangjong, dan mungkin masih ada yang mengalami pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami sepenuhnya hidup kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Berkati masing-masing kami dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bersama orang tua kami, anak kami, cucu kami, saudara-saudara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, khususnya di Toraja Utara di sini, supaya kehidupan bersama akan selalu terjaga, terpelihara, karena Tuhan yang menyertai kami. Ya Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang telah mengubahkan kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami sampaikan doa ini kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, mari kita berdiri. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari nyatakan komitmen kita untuk siap diubah oleh Roh Kudus dalam keberserahan kepadanya. Ku diubahnya saat ku berserah. Berserah kepada
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, jalanilah kehidupan yang telah diubahkan dalam Kristus. Saya siap menjalani kehidupan yang diubahkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk menjadi cahaya Tuhan yang terus terkirim bagi mereka yang belum mengenalnya. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentuh yang Kirimlah terlelap. pelita Injil. Kita ulang refrennya. Kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap. Kita waktu teduh dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentuh yang terlelap. Berkumandang suara dari seberang,